Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan satu kaidah Imam Syafi'i agar kita tidak mudah menghukumi sesuatu dengan yang bukan hukum sepatutnya. Apa kata Imam Syafi'i? Kullu ma lahu mustadar min asy-syar'i falaysa bid'ah. Kullu ma kana lahu mustanadan fi asy-syar'i falaysa bid'ah. Wa in lam yaf'al bi sah. Kata Imam Syafi'i, kullu, apa saja amalia ma lahu mustanad min asy-syar'i falaysa bi bid'atin wa illam ya'mal wa illam yaf'al biha illam yaf'alhu as-salah. Jadi apa saja amalia yang dibuat oleh umat, oleh orang, oleh hamba Allah, ada dasar syariatnya, ada pijakan syariatnya, ada nalar berfikir syariatnya, ada dalil syariatnya. Yang dalil syariat itu bisa dalilnya umum, bisa khusus. Bisa umum, bisa khusus. Bisa tersurat, bisa tersirat. Selama ada pijakan syariatnya, dasar berpikir syariatnya, kalau dibuat maka bukan bid'ah. Wa illa lam yaf'al as-salaf. Meskipun ulama salaf dulu tak membuat. Berarti ada dasar berpikirnya dari syariat, ada dasar kenapa kita buat, lalu orang salaf tak pernah melakukan, baik orang sekarang melakukan. Ngerti ya? Anggap kita di sini di RT, di RW kita buat aturan. Aturan ini tak ada yang pun menerapkan. 5-10 tahun akan datang, rupanya ada yang menjalankan si aturan tadi. Kira-kira ketika dibuat sesuai dengan aturan atau tidak? Ini di generasi kita nih, aturan 10 tahun tadi melakukan. Tapi dia ada dasar berpikirnya itu ada. Undang-undangnya ada. Baik secara tersurat atau tersirat. Paham penalarannya? Bahwa dalam berpikir syariatnya ada. Tapi tak pernah dilakukan oleh ulama salaf ini. Bagaimana kata Syafi'i? Falaysa bibidah. Ini bukan bidah. Contoh, kita salaman tangan, jabat tangan. Boleh tidak dua orang itu jabat tangan? Kalau saya jumpa Pak Mul jabat tangan, boleh tidak? Siapa imam jumpa jabat tangan, boleh tidak? Kata Nabi, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahan. Tidaklah dua orang muslim kalau dia berjumpa lalu dia jabat tangan, kecuali Allah ampunkan dosa mereka berdua sebelum mereka berpisah dari tempat mereka berjabat tangan tadi. Berarti dalam syariat jabat tangan itu boleh. Ngerti? Kapan jabat tangan itu boleh? Tak dibatasi oleh syariat, tak ditentukan oleh syariat. Kamu boleh jabat tangan kalau di tempat wudhu di dalam masjid, tak boleh. Tak ada. Kamu boleh jabat tangan sebelum sholat, setelah sholat tak boleh. Tak ada. Lalu jabat tangan seperti ini tak dibuat oleh salaf. Contoh habis sholat. Habis sholat kita salaman. Dulu sahabat Rasul tak ada salaman habis sholat. Dulu ulama setelah sahabat Rasul tak ada salaman habis sholat. Orang sekarang dia salaman habis sholat. Ngerti? Maka perbuatan seperti ini tidak boleh dihukumi bid'ah. Meskipun orang salaf tidak melakukan. Kenapa? Orang salaf dulu tak melakukan satu amal, kata Imam Syafi'i, boleh jadi itu ada uzur atau ada alasan sehingga mereka tak melakukan. Contoh, mereka kalau habis sholat itu tak bersalaman jabat tangan. Kenapa? Masing-masing mereka pengen berzikir lama-lama. Karena zikir lama-lama, tidak mungkin orang selain berzikir, orang satu lagi pulang, salam Ustaz. Tidak orang tadi. Contoh begitu. Atau sebab yang lain. Atau ada sahabat Nabi, dia ini kalau sholat, pakaian dia pakai, mesti segera selesai sholat dia pulang, supaya ditukar dengan istrinya segera sholat. Sehingga tak berjumpa dengan muslim yang lain, lalu dia jabat tangan. Itu contoh, kata Imam Syafi'i. Boleh jadi alasannya, ada alasan tertentu, sehingga tak dilakukan dengan salaf dulu. Yang kedua,
Boleh jadi ada yang amalan lebih afdal dibuat. Ada yang lebih baik dibanding yang dibuat oleh sekarang itu dilakukan orang. Sehingga karena yang lebih afdal, tidak lakukan seperti yang dibuat oleh sekarang. Contoh, buat pengajian macam kita sekarang nih, dulu sama Rasul tadi buat. Oleh mereka kita dibuat pengajian macam ini. Tapi mereka setiap keluarga, setiap keluarga dia duduk dengan keluarganya di rumah. Lalu dididik, diajarkan, disampaikan hadis Rasul. Kira-kira hari ini kalau terapkan macam itu, ada tak orang keluarga macam itu? Atau balik dia pengajian, tadi Ustaz menjelaskan di masjid begini gitu. Sehingga hukumnya begini begitu. Ada tak bapak-bapak dia pulau gitu? Oh, ada tak bapak-bapak pergi pulang dari sini tadi abang dengar hadis begini deh. Ada bok? Satu dia 100 juta tu bok. Tapi laki-laki tidak begitu rata-rata. Sehingga tidak ada pengajian macam ini di masjid di zaman Nabi dulu atau salaf dulu. Kenapa? Setiap keluarga mereka mendidik keluarga mereka, mengajari keluarga mereka, berkumpul dengan keluarga. Sehingga bila dibuat oleh orang sekarang itu tidak otomatis dia beda. Kenapa? Dulu tak dibuat ada cara lebih baik, ada metode, ada perbuatan dianggap lebih bagus. Atau yang ketiga, dia ada musuh, kemudian dia ada amalan lebih baik. Atau yang ketiga, saat itu yang dilakukan adalah sebagian tahu, sebagian tak tahu. Karena semuanya tahu, mereka akan melakukan. Semua melakukan. Itu. Jadi menjadi Pak, hadis Nabi itu sebagian tahu, sebagian tak tahu. Atau sebagian orang umat ini yang di Madinah tahu, yang di Baghdad tak tahu. Dulu kan tak sama zaman sekarang, Pak. Zaman dulu komunikasi ini sangat terbatas. Kemudian dulu sahabat Nabi kira-kira terbayang Pak, kalau Nabi setiap berbicara itu yang ada 10.000 sahabat. Kan tidak begitu kan? Nabi melakukan sesuatu itu kadang-kadang ada istrinya yang tengok, hanya orang yang pergi bersama Nabi, pergi bermakhluk dengan Nabi, hanya keluarga di rumah yang tahu. Sehingga yang lain tidak melakukan, kenapa? Tidak tahu. Karena semuanya tahu, mereka akan melakukan. Jadi kira-kira oleh salaf itu buat dulu dan terlihat dari Syafi'i mungkin satu ada alasan sehingga mereka tak melakukan yang kita lakukan hari ini. Yang kedua, ada yang lebih baik dibanding yang kita lakukan sekarang. Yang ketiga, kalau semuanya tahu, mereka pasti akan melakukan. Artinya hanya sebagian tahu, sehingga sebagian yang tahu itu mungkin mengamalkan, yang lain tidak tahu. Maka apa kata Imam Syafi'i? Wal ahkamu ma'khudatun minas syari'. Hukum-hukum perbedaan kita buat ini ambil dari syariat. Jika syariat sudah menetapkan, bukan dari dibuat oleh salaf atau tidak dibuat oleh salaf. Ngerti? Hukum boleh, tidak boleh, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, itu tidak menjadi mubah karena aturan syariat. Dia menjadi halal karena aturan syariat. Aturan syariat sudah mengatur. Ini tadi. Ada pijakannya tadi. Sudah diatur oleh syariat, dia boleh dibuat. Maka tidak otomatis dia bid'ah meskipun tak dibuat oleh salaf dulu. Ngerti Pak kaidah ini? Maka apa kata para ulama mengomentari kaidah Imam Syafi'i ini? Jika para ulama salaf tak membuat, paling dalil yang bisa diambil di situ bahwa yang tak dibuat salaf itu berarti boleh juga kita tak buat. Buktinya mereka tak buat. Kalau seandainya harus dibuat, mereka tak akan meninggalkan. Tapi kalau mereka tak buat, berarti boleh untuk tidak dibuat juga. Ngerti? Jika dulu ulama salaf tidak membuat sesuatu, berarti orang sekarang juga boleh tak buat. Buktinya Pak, orang salaf tak buat. Karena tak boleh tak dibuat, mereka akan melakukan. Ngerti kaidahnya? Jadi apa yang saya sampaikan? Ini Imam Syafi'i sedang mengatakan bahwa jangan mudah mengklaim bahwa bila kita tak menjumpai dulu orang melakukan sesuatu, hari ini jika dibuat dia otomatis bid'ah. Tidak.
Tengok dulu, ada tidak sandaran syariatnya? Dan itu ada umum, ada khusus, ada tersurat, ada tersirat. Tengok dulu. Jika tidak, ada kemungkinan bid'ah. Tapi jangan langsung klaim bid'ah. Ngerti? Karena hari ini banyak orang yang berpikir kebalikan dari ini. Sehingga saya sampaikan kaidah Imam Syafi'i. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjut di pekan akan datang insyaallah. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.